FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahmani wa rahimakumullah jami'an. Kita melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk ke hadis nomor 1. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar ibn Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza qal sami'tu Rasulullah SAW yaqul innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, muttafaqun alaih. Dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu hanyalah sah dengan niat. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka siapa yang niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Artinya ia mendapatkan pahala. Dan siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang ia ingin raih atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya. Sebetulnya hadis ini sudah pernah kita bahas di pembahasan Arba'in Nawawiyah nomor 1 ya. Kita ambil fikih hadisnya, kata Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Fiqhul hadis, fikih hadis yang bisa kepetik dari hadis ini. Yang pertama, la budda minan niyah fil a'mal. Bahwa niat itu harus ada pada setiap amal. Setiap amal itu pasti disertai dengan niat. Sawa'un akanat maqsudatan lidzatiha qas-shalah masalan aw wasilatin li ghairiha qat taharah. Baik amal itu adalah maksud ya, tujuannya berupa salat, atau amal itu adalah wasilah kepadanya seperti wudu. Wa dzalika li anna al-ikhlas la yutasawwar wujuduhu duna niyyah. Karena niat tidak mungkin, ikhlas tidak mungkin tanpa niat, kata beliau. Di sini beliau mengatakan bahwa setiap amal itu harus dengan niat, Pak. Dan dulu sudah pernah kita bahas bahwa amal, ada amal hati, ada amal lisan, dan ada amal anggota badan. Yang butuh niat itu yang mana, Pak? Yang butuh niat itu amal lisan dan amal anggota badan. Adapun amal hati, maka itu tidak membutuhkan niat. Amal hati seperti mencintai, membenci, ya, dan sebagainya, itu semua tidak membutuhkan niat. Kenapa? Karena niat itu sendiri sudah amal hati. Nah, yang membutuhkan niat itu apa? Amal perbuatan, ya, yaitu anggota badan dan apa? Lisan. Dan amal ada dua macam, Pak.
Ada amal yang bersifat fi'li, perbuatan, melakukan. Ya, amal yang bersifat fi'il, yaitu melakukan. Ada amal yang bersifat tarki, yaitu meninggalkan. Ya. Jadi ada yang perbuatan yang sifatnya melakukan, ada perbuatan yang sifatnya apa? Meninggalkan. Nah, yang membutuhkan niat yang mana? Melakukan atau meninggalkan? Melakukan. Adapun meninggalkan sesuatu, apakah butuh niat? Kata para ulama, tidak butuh niat. Ya, yang disebut dengan af'al turuk, perbuatan yang sifatnya meninggalkan. Apakah kita diharuskan setiap hari berniat untuk meninggalkan maksiat? Misalnya tiap hari kita disuruh mengatakan, saya hari ini berniat untuk tidak berzina, tidak mencuri, tidak merokok, tidak minum arak. Waduh, betapa repotnya, Pak. Ya. Demikian pula kata para ulama, mencuci najis termasuk amalan meninggalkan najis. Dan ini pun tidak butuh niat. Contoh misalnya kalau kepala antum kena najis, terus tiba-tiba hujan lebat, akhirnya bersih dengan sendirinya tanpa ada niat. Maka pada waktu itu sah, nggak masalah. Ya. Demikian pula sebagian ulama memasukkan bayar hutang termasuk af'al turuk, meninggalkan, tarki. Artinya kalau misalnya antum bayar hutang, kemudian antum dibayarkan sama orang lain tanpa sepengetahuan antum. Ada yang bayarin utang antum, ya, maka itu sah. Tapi kan saya nggak ada niat. Walaupun kamu nggak ada niat, yang penting sudah dibayarkan orang lain, sudah selesai. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akan Islam, saudaraku seiman. Jadi yang butuh niat itu adalah apa? Amal, perbuatan anggota badan dan lisan. Ya. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, an-niyah mahalluhal qalbu dunal lisan bittifaqi a'immatil muslimin fi jami'il ibadat. Niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan, dengan kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin. Ya. Dalam seluruh ibadah, baik toharah, bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, jihad, dan yang lainnya. Wa talaffudhu biha bid'atu dhalalah. Dan melafazkan niat itu termasuk bid'ah yang menyesatkan, kata beliau. Kenapa? Karena tidak pernah ada. Contohnya di Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mau wudhu melafazkan niat. Mau sholat melafazkan niat. Mau puasa melafazkan niat. Tidak ada, saudaraku seiman. Kalaulah melafazkan niat itu sesuatu yang harus, tentu Rasulullah SAW yang pertama kali mengajarkannya. Tidak pernah ada satupun riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW mau sholat mengucapkan begini, usolli fardhu al-maghrib misalnya, arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah, adaan atau qadaan. Semua ini diada-adakan, Pak, dibuat-buat. Yang sama sekali tidak ada asal usulnya dari syariat Islam, dari perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan niat itu sendiri, Pak, sudah otomatis sebetulnya. Perbuatan kita itu tidak mungkin lepas dari niat, Pak. Antum mau makan ada niat nggak, Pak? Antum mau minum sebelumnya ada niat nggak, Pak? Mungkin nggak ada orang berkata begini, tadi saya makan nggak tanpa niat loh, Mas. Gimana itu makan tanpa niat?
Ini tangan saya gerak sendiri, Mas. Mulut saya tiba-tiba celangap sendiri. Ya. Kita katakan, ente ngelindur kali. Kalau dalam keadaan sadar nggak mungkin, Pak. Ketika kita mau makan, mau minum, pasti sebelumnya ada apa? Niat. Setiap gerakan manusia itu, Pak, pasti sebelumnya ada apa? Niat, kecuali gerakan refleks atau anggota yang memang tidak butuh niat, seperti mata antum yang berkedip misalnya, yang seperti ini. Adapun tangan kita, kaki kita, ya. Ketika antum mau pergi sholat, sudah ada niat sebetulnya, Pak. Bahkan teman antum aja bisa tahu niat antum kok. Antum pergi ya dengan memakai koko, pakai peci, pakai ini, pergi ke masjid. Kata teman antum apa? Mau sholat ya, Pak? Iya, kok tahu? Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya kata para ulama, kalaulah kita diberikan beban untuk mengerjakan sesuatu tanpa niat, pasti itu beban yang mustahil, Pak. Coba kalau antum disuruh sama seseorang, ayo kamu makan tanpa niat. Gimana? Saya mau makan tanpa niat, gak mungkin, mustahil, Pak. Sulit sekali, ya. Maka dari itu, niat itu sudah otomatis ada di hati kita. Ya. Faedah selanjutnya, al-a'malu salihah bin niyatis salihah. Wa niyatul hasanah la taj'alul munkar ma'rufan wal bid'ah sunnatan. Amal soleh itu harus disertai dengan niat yang benar. Dan niat yang benar pun juga perbuatannya harus sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebatas niat yang baik tidak menjadikan maksiat jadi taat, nggak bisa. Sebatas niat yang baik tidak menjadikan bid'ah jadi sunnah, enggak. Ya, maksiat jadi baik gara-gara niatnya baik, enggak mungkin, Pak. Antum misalnya korupsi dengan niat mau bangun masjid. Apakah korupsi jadi halal? Gara-gara niatnya baik? Ya enggak. Antum misalnya mencuri dengan niat untuk sedekah buat fakir miskin. Apakah gara-gara niat kayak gitu mencuri jadi halal, Pak? Ya enggak. Antum berzina sama janda katanya buat menghibur kesepiannya. Niat saya baik. Apa zina jadi halal? Enggak. Jadi niat yang baik itu tidak menghalalkan yang haram. Ya. Niat yang baik itu tidak menjadikan bid'ah jadi sunnah. Makanya Abdullah bin Mas'ud pernah melihat ya di masjid orang lagi kumpul, Pak. Berhalakoh. Dipimpin satu orang, kalau pemimpinnya berkata, ucapkan subhanallah 100 kali. Maka rame-rame dengan satu suara mereka berucap subhanallah, 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 subhanallah. Ucapkan alhamdulillah 100 kali. Maka mereka ramai ya mengucapkan bersama-sama alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud kepada mereka, Pak? Laqad ji'tum bi bid'atin dzulma. Kalian telah melakukan perbuatan bid'ah. Ya. Apa kata mereka? Ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa khaira. Wahai Aba Abdurrahman, niat kami baik. Ya, niat kami apa? Baik. Dalam rangka ibadah, zikir. Masa nggak boleh? Apa kata Abdullah bin Mas'ud, Pak? Kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkannya karena caranya yang salah. Di situ Abdullah bin Mas'ud mengingkari orang yang zikir berjamaah, Pak, dengan satu suara dipimpin satu orang. Iya.
Dan Ibnu Mas'ud tidak melihat kepada niat mereka yang baik. Ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya, al-ikhlasu lillahi syartun fi qabulil amal. Mengikhlaskan perbuatan karena Allah adalah syarat diterimanya amal. Fa inna Allah la yaqbal minal amal illa akhlasuhu wa aswabuhu. Karena Allah tidak akan menerima amal kecuali yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ya. Artinya kalau niatnya ikhlas dapat pahala. Kalau niatnya tidak ikhlas, dapat dosa. Makanya niat itu ngeri, Pak. Amalannya bagus, baik, tapi niatnya salah, dosa. Antum sholat, ya, tapi niat sholatnya pengen disebut kalau antum ahli ibadah. Kira-kira sholat antum dapat pahala apa dapat dosa, Pak? Dapat dosa. Antum menuntut ilmu, ternyata niatnya hanya ingin disebut ulama. Kira-kira menuntut ilmunya antum ini dapat pahala apa dapat dosa? Dapat dosa. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun awwalu man yuqda bihim." Ada 3 orang yang pertama kali diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu yang lain pertama kali dibakar dalam api neraka. Yang pertama, alimun qari. Orang yang alim dan qari, Pak. Lalu Allah bertanya kepada dia, "Ma'amaluk?" Apa amalmu hai fulan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala, kata orang ini, Pak? Ya Rabb, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu linnas wa qara'tul Qur'ana fika. Ya Allah, aku dahulu menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, dan aku membaca Quran karena Engkau, ya Allah. Apa kata Allah, Pak? Kadzabta, kamu dusta. Bal ta'allamtal ilma lituqal alim. Kamu dahulu menuntut ilmu hanya ingin disebut ulama. Wa qara'tal Qur'an lituqal qari. Kamu dahulu membaca Al-Quran hanya ingin disebut qari. Faqad qil. Dan kamu sudah mendapatkan predikat itu. Fasuhiba bih. Lalu ia diseret. Wa ulqiya fitnar. Lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Bayangkan, Pak. Ini orang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, baca Quran. Ini kan amalan-amalan yang luar biasa loh, Pak. Tapi gara-gara niatnya yang salah, nggak ikhlas. Bukannya ia masuk surga, malah masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya di sini penting, akhi. Masalah niat ini penting, betul-betul kita harus perhatikan. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi seperti itu gara-gara niat yang salah. Ya. Kita masuk hadis yang kedua. An Ummil Mu'minina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagzu jayshunil Ka'bata. فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه.
Dari Ummul Mukminin, semoga Allah, Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, ia berkata, "Akhi, antum jangan sibuk seperti itu napa. Nanti aja Ana nggak konsen ngelihat antum bolak-balik itu." Kita lanjutkan ya. Rasulullah SAW bersabda, "Yagzu jaisyunil Ka'bah." Nanti akan ada pasukan yang memerangi Ka'bah. Akan ada pasukan yang memerangi apa? Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a minal ard, apabila mereka telah berada di sebuah tanah lapang, baida minal ard, ya, tanah lapang, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka mereka pasukan itu ditenggelamkan seluruhnya Pak ke dalam bumi dari awal sampai akhir. Ya. Qalat qultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Lalu aku bertanya, kata Aisyah, wahai Rasulullah, bagaimana mereka semua akan ditenggelamkan sementara di antara mereka ada aswaquhum. Aswaq itu jamak dari sauq, artinya orang yang tidak ikutan perang Pak, yang berada di belakang, ya. Dan waman laisa minhum, dan orang-orang yang bukan dari mereka, ya. Artinya orang-orang yang sebatas mungkin misalnya dia ikut pasukan cuma pengen tahu jalan aja misalnya, ya. Maka Rasulullah SAW sabda, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Semua akan ditenggelamkan ke bumi. Thumma yub'atsuna ala niyatihim, kemudian semua mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini, akhi, merupakan pemberitaan tentang perkara yang gaib, di mana Rasulullah SAW mengabarkan akan adanya nanti di akhir zaman pasukan yang memerangi Ka'bah, ya, di mana mereka yang memerangi Ka'bah itu nanti ada dua pasukan, Pak. Pasukan yang pertama ini, di mana mereka ketika keluar menuju Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah, maka Allah tenggelamkan mereka semuanya, ya. Yang kedua itu pasukan dari Habasyah, dari Ethiopia, ya. Nah, merekalah yang kemudian berhasil menghancurkan Ka'bah. Sampai disebutkan dalam hadis bahwa mereka akan menghancurkan Ka'bah batu per batu. Dan semenjak itu orang tidak akan ada lagi yang haji. Tapi nanti di akhir zaman, Pak, setelah Nabi Isa turun tentunya, Pak, ya. Karena di zaman Nabi Isa disebutkan masih ada haji, masih ada umroh. Berarti itu nanti setelah zamannya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Wallahu a'lam. Hadis ini kita ambil fikihnya, Pak. Kata beliau, fikhul hadis, at-taba'ud an ahli dzulmi wa tahdhiru min mujalasatihim. Itu hendaknya kita menjauhi orang-orang yang zolim dan jangan duduk di majelis orang-orang yang berbuat zolim, ya. Supaya apa? Li'alla yanaluhu ma yu'aqabuna bih. Supaya kita tidak terkena adab, ya.
Kalau Allah azab mereka, kita selamat, Pak. Maka dari itu wajib kita menjauhi tempat-tempat maksiat. Jangan kita malah datang ke tempat maksiat. Di tempat-tempat yang di situ banyak orang berbuat maksiat, tinggalkan. Kenapa? Khawatirnya kalau kita, kalau Allah azab mereka, kita kena. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Faedah yang kedua, kata beliau, man katsara sawada qaumin fil ma'siyah mukhtaran fa innal itsma wal 'uqubah yalhaquhu. Siapa yang meramaikan tempat maksiat, ya, dengan pilihan dia sukarela, bukan dipaksa, maka dia tetap dapat perbuatan dosa walaupun dia tidak ikut berbuat apa? Maksiat. Berarti ya, meramaikannya kita, datangnya kita ke tempat maksiat walaupun kita tidak berbuat maksiat, maka ini bahaya, Pak. Ya. Kecuali kalau kita datang ke tempat maksiat dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Antum datang kemudian menceramahi mereka, mengingkari perbuatan maksiat mereka, baru ya. Faedah selanjutnya, ikhbaru Rasul SAW bil maghibat allati atla'ahu Allahu 'alaiha. Rasulullah SAW mengabarkan tentang perkara-perkara yang gaib. Namun bukan berarti Rasulullah tahu yang gaib. Yang mengetahui yang gaib hanya siapa? Allah. Tapi Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul tidak tahu yang gaib, Pak. Banyak bukti Rasul tidak tahu yang gaib, Pak. Buktinya ketika kalung Aisyah hilang di perjalanan. Tahu kan hadisnya, Pak? Pernah dengar enggak? Ya. Itu Aisyah radhiyallahu anha, ya, kehilangan kalung, maka para sahabat bersama Rasulullah sibuk nyariin kalung, Mbak. Sampai datang masuk waktu subuh dalam keadaan gak ada air. Sampai Abu Bakar ngambek sama Aisyah, dicubitnya Aisyah sama Abu Bakar. Gara-gara kaum muslimin jadi susah. Ya. Akhirnya dalam keadaan seperti itu Allah turunkan ayat tayammum. Allah turunkan ayat apa? Ayat tayammum. Setelah sholat, ya, ternyata ketemu. Rupanya apa? Rupanya berada di bawah unta. Kalau Rasulullah tahu yang gaib, nggak perlu capek-capek nyariin sana sini. Ya, tinggal Rasulullah bilang itu ada tuh di bawah unta, gitu kan? Bukankah itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib? Ketika Aisyah dituduh berzina dalam kisah ifik gitu, Rasulullah SAW hampir percaya, Pak, berita ifik itu, berita dusta itu. Sampai-sampai Rasulullah SAW tidak mau mencakapi Aisyah, sampai Aisyah nangis. Ya, sampai akhirnya Allah turunkan ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan tersebut. Kalau Rasulullah tahu yang gaib, ya, nggak bakalan beliau hampir percaya begitu kepada berita-berita dusta tersebut. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi Rasulullah tidak tahu yang gaib, tidak tahu. Yang mengetahui yang gaib hanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Faedah selanjutnya, saudaraku seiman, yang bisa kita petik dari hadis ini, kata beliau, wa fil hadithi nuktah latifah wa hiya mawqi'ul istishkal haitsu istashkalat ummul mu'minin Aisyah wuqu'ul adab ala man la iradata lahu fil qital alladhi huwa sababul uqubah. Dalam hadis ini terdapat sebuah poin, kata beliau, di mana Aisyah radhiyallahu anha merasa problem, kok bagaimana semuanya akan ditenggelamkan ke dalam bumi,
Padahal di antara mereka ada yang tidak ikut-ikutan berperang gitu loh. Ya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Maka Rasulullah SAW mengabarkan semuanya kena. Semuanya apa? Kena. Kemudian nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Ini menunjukkan Pak, masalah niat pada hari kiamat itu ternyata setiap manusia dibangkitkan sesuai dengan apa? Niatnya. Iya. Makanya sebagian ulama mengatakan, kenapa penduduk neraka itu kekal di neraka? Padahal kan kekafiran mereka di dunia hanya sementara. Tapi kenapa di neraka kekal? Kata sebagian ulama, karena mereka di dunia berniat untuk tidak pernah beriman. Karena niat mereka itulah yang membuat mereka kekal dalam api neraka. Demikian pula penduduk surga. Penduduk surga, kenapa kekal di surga? Padahal mereka beramal soleh di dunia cuma sebentar di dunia. Kata para ulama, karena niatnya. Karena orang beriman berniat tidak akan pernah kafir selama-lamanya. Dia akan terus beriman kepada Allah selama-lamanya. Karena niat itulah dia masuk surga dan kekal di dalam apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis yang ketiga. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fath, walakin jihadun wa niyyah, wa idza istunfirtum fanfiru. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Nabi SAW bersabda, tidak ada lagi hijrah setelah Fatu Makkah. Maksudnya hijrah dari Makkah ke Madinah. Kenapa? Karena setelah Makkah dikuasai oleh Rasulullah SAW, Makkah itu jadi negeri Islam. Ya. Maka Rasulullah mengatakan apa? Tidak akan ada lagi hijrah setelah Fatu Makkah, setelah dikuasainya kota apa? Makkah. Walakin jihadun wa niyyah. Tapi yang ada adalah jihad dan niat. Wa idza stunfirtum fanfiru. Dan apabila kalian diminta untuk pergi jihad oleh pemimpin, maka wajib kalian pergi. Ya. Di sini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Di sini kita ambil faedah, Pak. Faedah yang pertama, naskhu wujubil hijrah min Makkah ila Madinah. Bahwa kewajiban hijrah dari Makkah ke Madinah sudah dihapus. Kenapa? Karena tadi sudah kita sebutkan bahwa Makkah sudah menjadi negeri apa? Islam. Ya. Faedah yang kedua, bisyarah nabawiyah. Anna Makkah tabqa daru islamin abada. Ini kabar gembira, Pak, dari Nabi SAW. Apa itu? Itu bahwa Makkah akan menjadi negeri Islam selama-lamanya. Artinya tidak akan pernah Makkah dikuasai orang kafir. Tidak akan pernah sampai hari kiamat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan tidak akan ada lagi hijrah setelah Fatu Makkah. Arti ini kabar gembira, ya. Bahkan nanti ketika Dajjal muncul, seluruh dunia dikuasai Dajjal kecuali dua kota. Apa itu? Makkah dan Madinah. Ya. Ikhwati Islam, saudaraku seiman. Faedah yang ketiga, la tanqati'ul hijrah madama fid dunya dara kufrin wa dara Islam. Hijrah tidak akan terputus selama masih ada negeri Islam dan negeri kafir. Selama masih ada negeri kafir dan negeri Islam, tetap diwajibkan, disyariatkan hijrah. Ya. Faman kana fi daril kufr wastata'a al-khuruj minha ila daril Islam fal hijru fardun alaih. Siapa yang tinggal di negeri kafir
dan dia mampu untuk hijrah ke negeri Islam, maka wajib bagi dia hijrah. Ya. Wa amal mustad'afuna minar rijal wan nisa wal wildan alladziina la yastati'una hilah wa la yahtaduna sabila fayaj'alallahu lahum sabila. Adapun orang-orang yang tidak mampu hijrah, baik laki-laki, wanita ataupun anak-anak, mereka lemah, maka pada waktu itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini. Agar itu seperti di zaman sekarang nih, Pak. Kalau zaman sekarang kan untuk hijrah sulit, Pak. Ya, antum pergi mau hijrah ke dari negeri kafir ke negeri Islam misalnya. Sementara untuk tinggal di negeri orang itu sekarang kan ribet banget, Pak. Syarat-syaratnya harus dipenuhi dan berbagai macam lagi, apalagi untuk mendapatkan keluarga negaraannya, ya sulit sekali. Makanya pada waktu itu di zaman seperti ini yang sifatnya sulit dan susah, Allah maafkan, ya. Pada selanjutnya al-khairul ladzi inqata'a binqita'il hijrah yumkinu tahsilu bil jihad wan niyati salihah. Kebaikan yang telah terputus dengan terputusnya hijrah masih mungkin dihasilkan dengan cara yang lain, yaitu dengan jihad dan niat. Artinya Pak, apabila sebuah kebaikan sudah terputus, maka kita cari masih ada kebaikan-kebaikan yang lain gitu Pak. Karena sudah tidak ada lagi hijrah dari Makkah ke Madinah, berarti untuk orang Mekah kebaikan hijrah sudah terputus, ya kan? Bukan berarti kemudian tidak ada kebaikan, masih banyak kebaikan yang lain. Antum yang nggak bisa haji misalnya, karena ketidakmampuan. Apalagi di zaman sekarang kan yang namanya haji nunggunya sampai berapa tahun, Mbak? Sampai 30 tahun, 40 tahun, bahkan ada yang 50 tahun. Sampai-sampai Ustadz Erwandi fatwanya nggak wajib haji buat orang Indonesia. Kenapa? Karena melihat keadaan-keadaan seperti ini. Ya. Gara-gara apa, Pak? Gara-gara itu bisa nyicil. Masih duit 25 juta. Nunggu sampai berapa puluh tahun. Padahal orang kalau boleh baru punya duit 25 juta, belum cukup haji, nggak ada kewajiban haji sebetulnya. Ya, cuma gara-gara itu dana talangannya itu Pak, jadi panjang banget antrian Pak. Ya, akhwat Islam saudaraku seiman. Nah, saudaraku seiman. Nah kalau kita misalnya nggak mampu untuk berhaji, masih banyak kok amalan lain yang harus kita lakukan Pak. Ya, ada amalan-amalan yang nilainya seperti haji, ada. Pahalanya sama seperti haji, ada. Nah ini saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, wujubul khuruj fil ghazwi idza da'a ilaihil imam. Wajib ikut perang kalau imam atau pemimpin negara sudah menunjuk. Kalau zaman sekarang istilahnya apa? Wajib militer, Pak. Artinya kalau antum terkena wajib militer, maka antum wajib untuk pergi perang dalam rangka membela negara. Wajib. Walaupun jihad itu asalnya hukumnya apa? Fardu kifayah. Tapi kalau pemimpin sudah mewajibkan dan mewajibkan militer, misalnya keadaan darurat perang, ya, melawan orang-orang kafirin, maka pada waktu itu wajib kita keluar untuk berjihad. Faedah selanjutnya kata beliau, al-a'mal tu'tabaru bin niyat. Perbuatan itu ya dilihat sesuai dengan niatnya apa. Sebagaimana sudah kita sebutkan. Faedah selanjutnya, yajibu qasdul jihad wa tahditsun nafsi biha. Wajib setiap kita Pak, kalau misalnya ada jihad yang syar'i, wajib
ada niat untuk berjihad. Kalau ada jihad yang sesuai dengan apa? Syariat. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, kata Rasulullah, man mata walam yagzu walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia tidak ikut berperang dan tidak ada niat ikut berperang, maka ia mati di atas salah satu cabang kemunafikan, kata Rasulullah SAW. Maksudnya kata para ulama, kalau ada jihad yang sesuai dengan apa? Syariat. Karena kan untuk mengatakan jihad itu nggak mudah, Pak. Zaman sekarang bom bunuh diri sebut jihad. Bom bunuh diri itu bukan jihad, masih itu terorisme itu. Ya. Zaman sekarang ini dikit-dikit jihad, demo jihad. Subhanallah, akhwat Islam saudara seiman. Jihad itu ada syarat-syaratnya, Pak. Makanya yang berhak memfatwakan kapan jihad, kapan tidak jihad itu para ulama besar, ini para ahli ijtihad. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Baik, kita masuk hadis yang keempat. An Abi Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati larijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul udhr wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr rawahu Muslim wa rawahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil madinati ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul udhru. Dari Abu Abdullah Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kami pernah bersama Nabi SAW dalam sebuah peperangan. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya di kota Madinah ada beberapa orang yang tidaklah kalian berjalan, tidak pula melewati lembah, kecuali mereka bersama kalian dalam pahala. Mereka yang di kota Madinah itu terhalang oleh udzur. Dan dalam riwayat yang lain, kecuali mereka bersekutu dengan kalian dalam pahala. Dan Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kami pulang dari perang Tabuk bersama Nabi SAW. Maka beliau bersabda, sesungguhnya ada beberapa orang di belakang kita di kota Madinah, tidaklah kita melewati bukit, tidak pula lembah, kecuali mereka bersama kita dalam pahala. Mereka terhalang oleh udzur. Riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Ya. Dan hadis Anas tadi diriwayatkan Imam Bukhari. Hadis ini Bapak dan Ibu kita ambil faidah. Faidah yang pertama kata beliau, al-mujahiduna fi sabilillah afdal minal qa'idina bidarajat. Orang yang berjihad di jalan Allah itu lebih utama daripada orang-orang yang tidak ikut berjihad karena adanya udzur. Ya. Namun mereka yang punya udzur tetap dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, laisa ala ulil dharar kal a'ma wal marid wal a'raj haraj. Bahwa orang yang punya udzur dimaafkan, seperti orang buta, orang sakit, orang pincang, itu dimaafkan untuk tidak ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan akan kemudahan syariat, Pak. Ada sebuah kaidah mengatakan ya bahwa sesuatu yang wajib itu disesuaikan dengan kemampuan. Kalau tidak mampu maka tidak wajib. Ya. Apalagi ketika ada masyaqqah maka itu mendatangkan kemudahan.
Faedah selanjutnya, man habasahul udhru kana kaulil darar. Orang yang punya udhur sama dengan mereka-mereka yang ulud darar tadi, orang yang buta ya dan yang lainnya. Tapi udhur ini seperti apa, Pak? Yaitu udhur yang syar'i tentunya, Pak. Ya. Nah, kalau di zaman sekarang udhur syar'i banyak ya. Untuk tidak sholat berjamaah misalnya. Apa udhur syar'i tidak sholat berjamaah? Hujan lebat. Ya. Itu termasuk udhur apa? Syar'i. Yang berbahaya itu yang nggak ada udhur tapi nggak mau pergi, Pak. Nah, ini kenapa kok nggak mau pergi tanpa udhur? Biasanya Pak, itu akibat daripada adanya penyakit nifak di hatinya, Pak. Nih ya. Faedah selanjutnya, man sahat niyatuhu min dzabil a'dzar wa ulil dharar balagha ajral mujahidin. Orang-orang yang punya udhur, bila niat mereka benar, artinya mereka juga pengen ikut jihad, tapi qadarullah gimana? Ya, nggak bisa, maka tetap pahalanya sama dengan orang yang berjihad. Antum pengen sholat berjamaah, pengen pergi ke masjid, tapi qadarullah antum sakit keras gimana? Tetap antum diberikan pahala untuk pergi kemana? Ke masjid. Kenapa? Niatnya itu, Pak. Ya, pengen pergi menuntut ilmu, tapi qadarullah nggak bisa karena ada udhur. Dengan niat antum dapat pahala orang-orang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan akan pentingnya niat, Pak. Ya. Faedah selanjutnya, dallal haditsu ala si'ati rahmati rabbil alamin wa yusril Islam. Hadis ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah, Pak. Dan bahwasanya Islam itu agama yang mudah. Ya. Allah itu rahmatnya luas dan Islam ini agama mudah. Makanya orang yang punya udhur diberikan maaf. Ketika Allah menurunkan ayat tentang puasa Ramadan, Pak. Ya. Allah memaafkan bagi mereka yang apa? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau bepergian jauh, ya, boleh dia tidak puasa, tapi dia wajib mengganti dan mengqadha di waktu yang lain. Lalu Allah mengatakan apa, Pak? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan untuk kalian apa? Kesulitan. Melihat. Ya. Tapi kita terkadang senangnya yang sulit-sulit, Pak. Ya enggak, Pak? Banyak umat Islam senangnya yang sulit-sulit. Sholat yang mudah Allahu Akbar itu ditambah-tambah yang bikin susah, Pak. Musolli, fardhu dhuhri, arba'a raka'atin. Allah, pas takbir disuruh niat lagi, Pak. Allah, enggak jadi lagi. Gimana? Padahal cara sholatnya Rasulullah mudah, kok tinggal Allahu Akbar selesai. Iya. Ketika ada orang kematian, udah kematian sedih, suruh masak-masak pula, suruh bikin ya, masakan-masakan buat tahlilan lah dan yang lainnya, menyusahkan saudaraku seiman. Hari raya dalam Islam cuma 2, ditambah lagi dengan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, banyak benar. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis berikutnya. Hadis nomor 5. Wa an Abi Yazid Ma'an bin Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhum. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Qala kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha. Fawada'aha inda rajulin fil masjidi. Faji'tu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha. Qal wallahi ma iyyaka aradtu.
fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhadta ya Ma'an. Rahul Bukhari. Dari Abu Yazid, Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas, ia dan bapaknya dan kakeknya semua sahabat Rasulullah. Masya Allah, kakek, bapak, anak semua menjadi sahabat Rasulullah SAW. Ini keutamaan yang luar biasa, Pak. Iya. Kata Ma'an, bapakku yaitu Yazid mengeluarkan beberapa dinar untuk disedekahkan. Lalu ia titipkan dinar-dinar itu pada seseorang di masjid. Ya, ini menunjukkan boleh nitipin sedekah ya ke orang lain atau ke lembaga tertentu yang amanah. Lalu aku datang, siapa itu? Ma'an. Dan aku pun mengambilnya karena Ma'an orang miskin. Ya. Bapaknya orang kaya. Lalu aku membawa dinar itu ke bapakku. Melihat itu ayahnya berkata, demi Allah, bukan kamu yang aku maksud, yang aku inginkan. Maka aku pun mengadukan bapakku kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Wahai Yazid, kamu sudah mendapatkan niat dari sedekah kamu. Wahai Ma'an, kamu telah mendapatkan apa yang telah kamu ambil. Ya, itu kan Bukhari. Hadis ini Pak, kita ambil faedah kata Syekh Salim bin Id al-Hilali. Fihi jawazul i'lam bil mawahib ar-rabbaniyah wa tahadduts bi ni'amillah. Bolehnya kita memberitahu orang lain tentang pemberian yang Allah berikan kepada kita dan menceritakan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita kepada orang lain. Ya. Kenapa? Karena di sini Ma'an menceritakan tentang pemberian Allah kepada dirinya itu. Makanya kalau antum cerita ke teman antum, alhamdulillah saya bisa beli mobil, boleh aja sih Pak. Cuman jangan setiap teman kamu kasih tahu. Kenapa? Karena nggak setiap teman kamu itu hatinya bersih, Mas. Ya, kalau hatinya bersih dia akan ikut gembira, Pak. Oh ya, Masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkahi kamu. Tapi kalau hatinya penyakitan, ya, ketika antum ngomong, ibu ngomong gitu, alhamdulillah bisa beli mobil. Langsung manyun, gitu aja cerita-cerita. Hatinya langsung panas itu, Pak. Ya. Bahkan ada yang menganggap sombong banget sih. Baru beli mobil aja sudah cerita-cerita. Padahal dia tujuannya benar. Tujuan dia hanya ingin menceritakan tentang apa? Nikmat. Ya, mengamalkan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun nikmat Allah ceritakanlah. Ya. Tapi yang tadi Pak, ceritakan saja kepada orang-orang yang kita tahu dia jujur mencintai kita. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faidah jawazu taukil fi tauzi'is shadaqah. Wala siyama shadaqatut tatawwu'. Bolehnya mewakilkan orang lain untuk membagikan sedekah, terlebih sedekah itu sedekah sunnah. Kalau zaman sekarang kan ada lembaga-lembaga Pak, ada lazis ya, lembaga-lembaga yang lebih bagus Pak, lembaga tersebut yang memang sudah diakui oleh pemerintah Pak, ya, dan dikelola oleh orang-orang yang amanah dan yang paham tentang bagaimana mengelola apa sedekah dan zakat. Iya. Itu penting saudaraku seiman. Karena banyak juga sih lembaga-lembaga yang enggak amanah, Pak. Iya. Pada selanjutnya yajuzul amal bil mutlaqat ala itlaqiha. Walau ihtamala anna al mutliq law khatara bi balihi
fardun minal afrad laquyidal lafdhu bihi. Bolehnya mengamalkan dalil-dalil yang bersifat mutlak. Apa sih mutlak tuh Pak? Mutlak itu artinya tidak ada ikatan. Tidak ada apa? Ikatan. Ya. Dari mana? Itu dari perbuatan ma'an. Di mana ma'an pergi ke masjid. Kemudian ternyata ada orang yang dititipi apa? Sedekah. Karena ma'an merasa dia miskin, diambil. Berdasarkan keumuman kemutlakan dalil. Ya, bahwa orang yang miskin berhak mendapatkan apa? Sedekah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Mengamalkan dalil yang mutlak boleh, Pak. Bahkan kaidah usul fikih mengatakan dalil yang mutlak hendaknya dibawa kepada kemutlakannya sampai ada dalil yang mengikatnya. Ya. Sama seperti dengan kaidah dalil yang umum wajib dibawa kepada keumumannya sampai ada dalil yang mentakhsis, mengkhususkannya. Ya. Selama tidak ada dalil yang mengikat dan tidak ada dalil yang mengkhususkan, ya sudah, kita amalkan sesuai dengan apa? Keumumannya dan kemutlakannya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya. Faedah selanjutnya, jawazut tahakum bainal ab wal ibn. Bolehnya anak dan anak dan bapak ya melaporkan ke hakim tentang permasalahan mereka berdua. Karena ma'an ketika bawa sedekah bapaknya, pas bapaknya tahu, gak ridha bapaknya dan mengatakan bukan kamu yang saya maksud. Akhirnya ma'an datang ke Rasulullah melaporkan bapaknya. Ya. Faedah selanjutnya, akhi, yajuzu daf'u shadaqatut tatawwu' lil furu'. Sedekah sunnah boleh diberikan kepada anak. Demikian pula anak kepada bapak. Kalau antum punya anak, qadarullah anak antum miskin, lalu antum sedekah buat anak antum, boleh. Yang tidak boleh itu kalau sedekah wajib, itu zakat. Kalau zakat, Pak, tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib kita biayai. Siapa orang yang wajib kita biayai? Istri, anak, orang tua. Nah, mereka ini nggak boleh dikasih zakat, nggak boleh. Kenapa? Karena mereka wajib kita apa? Biayai. Adapun yang orang-orang yang kita tidak wajib biayai, boleh kita berikan zakat, boleh, nggak masalah. Contohnya apa? Istrinya kaya, suaminya miskin. Kemudian istrinya mau ngeluarin zakat. Boleh nggak berzakat buat suami, Ustadz? Boleh. Kenapa? Karena istri tidak ada kewajiban membiayai suami. Berbeda dengan suami. Suami wajib membiayai siapa? Istri. Makanya pernah di zaman Rasulullah ada seorang sahabiat, yaitu istrinya Abdullah bin Mas'ud. Dia kaya raya, Pak. Ketika dia mau mengeluarkan zakat, hartanya apa kata suaminya? Aku nih suamimu, lebih layak kamu berikan zakat. Bingung istrinya, masa zakat buat suami? Pergi ke Rasulullah, ya minta fatwa. Apa kata Rasulullah? Benar suamimu itu. Ya, akhirnya dia berikan zakatnya kepada siapa? Suaminya. Ya, kalau memang suaminya kere, istrinya apa? Kaya raya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, akhi, lil mutasaddiq ajrun ma nawah siwa sadaqal mustahik awala. Orang yang bersedekah ternyata salah sasaran, maka dia tetap mendapatkan pahala sedekahnya yang sempurna. Ya, antum sedekah ternyata salah orang, maka pada waktu itu antum tetap dapat apa? Pahala. Seperti disebutkan dalam hadis
Rasulullah SAW mengatakan dahulu ada orang yang berkata, la atasaddaqanna laila, malam ini saya mau sedekah. Pergilah malam-malam, di zaman itu kan gak ada lampu Pak. Lalu dia melihat orang ini kayaknya miskin nih, susah nih. Dikasih, rupanya pencuri. Di pagi hari orang-orang pada bicara, tadi malam ada pencuri dikasih sedekah. Orang ini berkata lagi, malam ini aku mau sedekah lagi. Malam-malam dia keluar mencari orang susah. Dilihat kayaknya nih orang susah nih. Dikasih, ternyata pelacur. Wah. Akhirnya dia berniat lagi, malam ini saya mau sedekah lagi. Keluar malam-malam Pak. Sengaja malam-malam supaya nggak kelihatan orang, biar ikhlas. Dia melihat ada orang, kayaknya ini orang susah, dikasih. Ternyata orang kaya. 3 kali sedekah, salah orang terus. Ya. Lalu kemudian dia diberitahu, maka dia berkata, Alhamdulillah ala syarik wazani wal ghani. Segala puji bagi Allah. Mudah-mudahan orang yang berzina tadi, yang mau berzina ketika saya kasih sedekah nggak jadi dia berzina. Orang yang mau mencuri ketika saya kasih sedekah mudah-mudahan nggak jadi dia mencuri. Adapun orang kaya tadi mudah-mudahan dia mengambil pelajaran dari situ. Artinya kata para ulama sedekahnya tetap sah walaupun salah orang. Di jalan ada orang yang minta-minta gitu Pak. Dan antum lihat kayaknya ini orang berhak ini antum kasih. Ternyata di kampungnya rumahnya gedong. Ya, kayak di zaman sekarang banyak kayak gitu kan. Tetap antum dapat pahala yang sempurna di sisi Allah. Yang dosa dia. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Makanya kita itu hanya sebatas menggunakan dugaan kuat saja Pak. Nggak perlu kita mengecek langsung orangnya gimana. Nggak perlu sebetulnya. Yang penting ada dugaan kuat dia memang berhak, ya udah kasih aja. Ya. Kalau ternyata qadarullah salah, tetap antum dapat pahala yang sempurna. Ya. Faedah yang terakhir dari hadis ini, la yahiqqu lil abi ar-ruju' fi shadaqah ala waladihi bi khilafil hibah. Ketika seorang ayah sedekah kepada anaknya, maka tidak berhak ayah meminta kembali uang sedekahnya tersebut. Berbeda dengan hibah. Kalau hibah masih boleh. Atas pendapat yang rajih. Ya. Jadi beda antara sedekah dengan apa? Hibah. Kalau seorang ayah bersedekah buat anaknya, nggak boleh ayahnya besok-besok minta lagi, mana kemarin duit. Nggak boleh. Tapi kalau hibah boleh. Walaupun memang ada celaan orang yang meminta kembali hibahnya. Sebutkan dalam hadis al-a'id ila hibatihi kal kalb ya'udu ila qaw'ihi. Orang yang kembali meminta hibahnya sama seperti anjing yang memakan muntahnya. Artinya itu tercela, nggak bagus saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian kita buka tanya jawab. Barangkali ada mau nanya. Bolehkah dalam sholat tahajud sering membaca surat Al-Baqarah 285 dan 286? Orang yang sering membaca ayat tertentu, Pak, padahal Rasulullah tidak menyeringkannya, perlu ditanya tujuannya kenapa. Pernah dilaporkan ke Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki, setiap kali jadi imam, selalu setiap rakaatnya membaca surat Al-Ikhlas.
Akhirnya dilaporkan ke Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah nggak pernah setiap rakaat baca Al-Ikhlas nggak pernah Rasulullah lakukan itu. Maka Rasulullah bertanya kepada orang ini, kenapa kamu setiap rakaat baca surat Al-Ikhlas? Kata orang ini apa? Li'anni uhibbuha, karena aku mencintainya ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Hubbuka iyyaha, ya, cintamu kepada surat Al-Ikhlas yudkhilukal jannah, memasukkan kamu ke surga. Artinya orang ini Pak membaca Al-Ikhlas itu semata-mata karena dia cinta kepada surat apa? Al-Ikhlas, bukan karena meyakini bahwa itu disunahkan seperti halnya diperintahkan oleh Rasulullah SAW, tidak. Ya, kalau seperti itu niatnya nggak masalah. Adapun kalau niatnya dia sering membaca ayat tertentu di sholat tahajud karena dianggap dia itu sunnah, diajarkan oleh Rasul, kita tanya dalilnya mana? Wajib bawa dalil kamu. Karena itu ibadah harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Apakah zikir subhanallah walhamdulillah pahalanya selangit dan sebumi, Ustaz? Ada hadisnya memang. Rasulullah bersabda, alhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma baina sama'i wal ard. Itu ada dalam hadis Arba'in Nawawiyah yang sudah pernah kita bahas. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan, dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, itu menunjukkan akan agungnya ucapan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tahun lalu saya berniat untuk pergi umroh. Qadarullah pas masuk pandemi atau lockdown. Dan setelah pandemi travelnya memberikan janji-janji palsu. Atau diulur waktu sampai beberapa tahun dan akhirnya saya menarik uang saya. Pertanyaannya, apakah niat saya sudah sampai Ustadz untuk umroh? Dapat niatnya, pahala niatnya Pak. Bukan pahala umrohnya. Tapi pahala apa? Niatnya. Ya. Bolehkah baca Al-Quran sambil tiduran di HP dan tanpa wudhu? Kalau terbangun malam terkadang suka bingung mau ngapain Ustadz. Apakah masih berpahala? Kok bingung? Kan ada sholat malam. Kenapa enggak sholat malam? Kenapa harus bingung? Baca Quran sampai tiduran boleh-boleh. Aisyah radhiyallahu anha, beliau suka baca Quran sambil tiduran. Aisyah mengatakan, karena Rasulullah SAW yadhkurullah ala kulli ahyani. Adalah Rasulullah SAW berzikir pada setiap keadaannya. Allah berfirman, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu orang-orang yang senantiasa berzikir baik saat berdiri, saat duduk maupun saat berbaring. Iya, boleh. Dan tanpa wudu boleh, tapi yang paling utama adalah dengan apa? Wudu. Karena Rasulullah mengatakan, inni karihtu an azkurallah ala ghairi tuhrin. Aku tidak suka mengingat Allah dalam keadaan tidak bersuci. Ya. Gerimis kecil termasuk rukhsah ke masjid? Ya enggak lah Pak. Kalau gerimis kecil yang tidak masyaqqah itu bukan rukhsah. Kata para ulama, hujan yang menjadi rukhsah itu adalah hujan yang masyaqqah. Tahu nggak masyaqqah? Yang menyulitkan. Ya.
Apakah hukum sujud syukur setelah sholat fardu? Nggak ada dalilnya. Rasulullah setiap sholat fardu sujud syukur. Mana dalilnya? Sujud syukur itu disyariatkan ketika kita mendengar berita yang menggembirakan. Ya, antum misalnya lagi duduk, tahu-tahu kemudian ngasih tahu kabar gembira. Alhamdulillah, sekarang penduduk Gaza udah bisa dapat bantuan. Langsung antum sujud syukur. Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Ya, itu bagus. Saya suka ngajak teman-teman untuk ngaji ke blok M. Tapi disertai dengan iming-iming kuliner duluan. Agar teman-teman mau ikut kajian. Iya. Apakah niat saya mengajak kajian dengan kuliner terlebih dahulu diperbolehkan? Pertama, niatkan untuk yang terutama ya, untuk kajian. Nanti setelah kuliner makan, ingetin sekarang kita ngaji yuk, dan ikhlaskan niat kalian. Ya, karena ketika berangkat pertama di rumah nggak ikhlas tuh, karena tujuannya apa? Kuliner, bukan buat ngaji. Nah setelah kuliner, ingetin lagi. Sekarang kita ngaji, ikhlaskan niat kalian buat ngaji. Biar dapat pahala besar. Jadi diperbaharui niatnya. Supaya mengikhlaskan niat betul-betul untuk menuntut ilmu. Ya. Bolehkah kita merutinkan sholat tahajud? Justru memang sholat tahajud sangat dianjurkan dirutinkan. Sangat dianjurkan. Bukan cuma boleh, Pak. Sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan ya, untuk kita rutinkan setiap malam. Kakak saya tinggal dan bekerja sebagai guru di negeri kafir, Ustadz. Dia merasa nyaman dan tidak mau lagi tinggal di sini. Apakah orang tua saya berdosa karena membiarkan kakak saya pergi dan tinggal di sana? Kalau selama di sana dia dibebaskan beribadah kepada Allah dan tidak dihalang-halangi, dan agamanya pun terpelihara, nggak masalah. Karena kan banyak sekarang, alhamdulillah Pak, di negeri-negeri kafir kayak di Inggris, di Amerika, itu mereka ada komunitas, bahkan ada perkampungannya, Muslim semua. Sehingga orang yang tinggal di sana itu terpelihara agamanya, bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kan tujuan hijrah itu apa, Pak? Tujuan hijrah adalah supaya agama kita terpelihara, dan sudah terhasilkan di sana nggak masalah. Ya, kalau memang dia dibebaskan dalam ibadah, nggak dilarang. Agamanya juga terpelihara, bahkan dia bisa menuntut ilmu bersama orang-orang di sana. Bahkan kalau bisa dia bisa menyebarkan Islam kepada non-muslim, alhamdulillah. Ya. Zakat fitr boleh nggak diberikan kepada adik kandung? Adik kandung tidak wajib kita nafkahi. Berarti boleh? Boleh, nggak masalah. Ya, karena sudah kita sebutkan bahwa yang tidak boleh itu mereka yang wajib kita apa? Nafkahi. Apakah seorang istri yang kaya boleh memberi zakat mal kepada suami? Lah kan sudah disebutin tadi. Ya. Sudah saya sebutkan tadi Bu, Pak, bahwa boleh istri memberi zakat malnya kepada suami. Kepada anak boleh tidak? Ya. Dan kepada orang tuanya. Karena masalahnya Pak,
Istri itu tidak punya kewajiban untuk menafkahi siapa? Suami. Tidak pula ada kewajiban menafkahi orang tua. Wanita itu. Makanya wallahu alam boleh. Adapun kepada anak, wallahu alam. Kalau misalnya memang ya karena anak itu tanggung jawab bersama masalahnya, Pak. Tapi memang yang wajib membiayai dan menafkahinya siapa? Suami. Saya bulan kemarin daftar haji, tapi lihat video Ustadz Erwandi, saya mau ambil lagi duitnya. Karena saya pernah baca dan dengar alasannya harus yang darurat, sakit atau yang lainnya. Apakah alasan saya Ustadz? Saya masalahnya masih ngekos. Artinya saya juga belum mampu sebetulnya buat haji. Tapi bisa kumpul dikit-dikit rezeki lah sebagai ikhtiar saya. Mudah-mudahan nanti bisa haji. Ya. Sebetulnya kalau antum baru punya duit sedikit, cuma 25 juta, belum ada kewajiban haji sebetulnya, Pak. Ya. Yang wajib haji itu kalau sudah terkumpul duit buat pergi haji tahun itu, maka wajib pergi. Adapun baru punya duit 25 juta, 20 juta, belum cukup. Ya belum ada kewajiban haji. Belum ada kewajiban apa? Haji, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi kalau antum mau ambil lagi ya silahkan. Karena memang antum nggak ada kewajiban haji kok. Ya. Bolehkah ibu bersedekah kepada anaknya yang belum bekerja? Boleh banget. Yang ibu berikan kepada anak itu jadi sedekah. Ya. Rasulullah SAW meninggal di rumahnya dan dikubur dalam beberapa hari. Maksudnya apa? Pertanyaannya apa? Gak ada apa, cuma ngasih tahu doang. Iya Pak. Saya kurang dengar Pak. Kalau kurang dengar saya. Maksudnya Bapak ini bertanya berapa hari Rasul dikuburkan begitu? Katanya. Rasulullah dikuburkan lebih daripada 1 hari. Meninggal dikuburkan lebih dari 1 hari. Iya, memang Rasulullah dikuburkan setelah 3 hari. Kenapa? Karena ada udzur syar'i. Waktu itu Abu Bakar, Umar, Utsman mau mengurus jenazah Rasulullah SAW. Rupanya kaum Ansor lagi ngumpul untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin khalifah. Maka disampaikanlah kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, akhirnya mereka tidak jadi mengurus jenazah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ini masalahnya lebih besar, Pak. Ya, menegakkan kekhilafahan itu lebih wajib. Pergilah mereka sampai kemudian terjadilah baiat kepada Abu Bakar. Setelah selesai baiat, baru kemudian diuruslah jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apakah dalam Al-Quran ada perintah ikut sunnah Rasul? Banyak. Allah berfirman, "Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang menaati Rasul, maka sungguh ia telah menaati Allah. Allah berfirman, "Ati Allah wa ati'ur Rasul." Taati Allah, taati Rasul. Allah bahkan mengancam orang yang menyelisih perintah Rasul dengan ancaman yang berat. "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang yang menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Ya. Dari itu mengikuti sunnah Rasul wajib.
Ya, kenapa? Karena Rasulullah lah yang menjelaskan Al-Quran. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu hai Muhammad Al-Quran agar kamu menjelaskan kepada mereka Al-Quran yang diturunkan tersebut. Sekarang bagaimana kita tahu tentang Al-Quran dan penafsirannya kalau kita tidak rujuk kepada sunnah Rasulullah SAW? Gak mungkin, saudaraku seiman. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu